Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Ilyas Massayevic sebut Indonesia tak kekurangan striker bagus, hanya kurang konsisten. Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U20 bek muda Persib Bandung janjikan hal ini. Gabung Dewa United, Egy Maulana Fikri puji ketegasan sang pelatih. PSSI prioritaskan FIFA Matchday bulan Maret berlangsung di tanah air. Timnas Indonesia direncanakan menggelar laga FIFA Matchday pada Maret ini. Menurut Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, pihaknya akan memprioritaskan agar laga tersebut berlangsung di Indonesia. Sebab laga Timnas Indonesia sangat dinantikan oleh publik sepak bola tanah air. Mantan pelatih Timnas Indonesia kelompok umur itu pun mengatakan pasukan Sintayong memang tidak mutlak harus bermain di Indonesia, namun jika ada peluang bermain di negara calon lawan, pihaknya mungkin bisa mempertimbangkannya. Demi Timnas Indonesia yang lebih baik, Indra Syafri ungkap pentingnya pembentukan karakter. Direktur PSSI Indra Syafri sadar bahwa tim nasional Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Namun ia percaya bahwa Timnas Indonesia akan jauh lebih baik lagi jika dilatih sejak dini. Sementara itu, untuk meraih hasil terbaik itu menurut Indra diperlukan upaya sejak dini dari para pemangku kepentingan dan pihak terkait untuk melatih karakter, kemampuan, dan mental anak atau calon pemain sepak bola sedini mungkin. Ilyas Massayevic sebut Indonesia tak kekurangan striker bagus, hanya kurang konsisten. Striker Timnas Indonesia Ilyas Massayevic tak sependapat dengan anggapan penyerang lokal Indonesia tak berkembang karena banyak klub yang merekrut striker asing. Ilyas Massayevic menilai sebenarnya saat ini banyak penyerang bagus di Indonesia, namun performanya masih belum konsisten. Ia pun tak ragu menyebut bahwa terakhir penyerang lokal yang mampu konsisten adalah Bambang Pamungkas dan Boaz Salosa, yang mana itu sudah sangat lama sekali. Ilyas Massayevic kemudian mencontohkan dirinya yang tetap memiliki ambisi besar di Liga dan Timnas Indonesia meski usianya telah menginjak 35 tahun. PSSI beri penjelasan kans 3 pemain naturalisasi main di Piala Asia U20 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri tidak bisa memberi jawaban pasti terkait peluang Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk bela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Pasalnya proses perubahan kewarganegaraan ketiga pemain berdarah Belanda itu hingga kini belum ada perkembangan signifikan. Padahal Piala Asia U20 2023 sendiri akan segera bergulir dari 1 hingga 18 Maret mendatang. Situasi itu membuat PSSI tidak menjamin Timnas Indonesia U20 akan diperkuat mereka di Piala Asia U20 2023 yang bakal berlangsung di Uzbekistan tersebut. Indra Syafri pun menegaskan tidak bisa memastikan kapan proses naturalisasi dari Ivar Jenner dan kawan-kawan bisa rampung. Namun dia menyebut prosesnya hingga kini terus berjalan. Zain Patinama diharapkan bisa bela klub Inggris atau Italia. Kontrak Zain Patinama dengan klub divisi pertama Liga Norwegia Viking FK akan berakhir pada Desember tahun ini. Maka dari itu, Zain Patinama didorong agar naik kelas dengan hijrah ke kompetisi yang lebih kompetitif seperti Prancis, Italia, hingga Inggris. Selama berseragam Viking FK sendiri, Zain Patinama tampil dalam 55 pertandingan serta membubuhkan 2 gol dan 6 assist. Pindah ke Belgia, Marcelino Ferdinand jadi pemain termahal dalam skuad Timnas U20 Indonesia. Sejak 25 Januari 2023, Marcelino Ferdinand sudah berada di Belgia untuk menjalani trial. Dengan penampilannya yang bagus di Timnas Indonesia serta klub, membuat Marcelino Ferdinand menjadi pemain termahal dalam skuad Timnas U20 Indonesia, yakni diketahui nilai kontraknya saat ini tembus 3,91 miliar rupiah. Lalu nama kedua termahal adalah pemain asal Madura United Ronaldo Kuate, dengan nilai kontraknya tembus hingga 3 miliar rupiah. Lalu disusul oleh Kakang Rudianto dengan nilai transfer 1,7 miliar rupiah. Tekad kuat Rizky Ridho susul Marcelino Ferdinand bermain di luar negeri. Salah satu rekan Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya, Rizky Ridho ingin mengikuti jejak karirnya ke Eropa. Akan tetapi untuk saat ini ia mengaku belum mendapatkan tawaran dari klub manapun dari daratan Eropa. Kans bagi Ridho untuk berkarir ke luar negeri bahkan Eropa pun sebenarnya sangat terbuka lebar. Pasalnya, ia berada di satu agensi yang sama dengan Marcelino Ferdinand yakni Level Up. Bahkan kontrak sang pemain pun ditangani oleh super agen Dusan Bogdanovic. Beberapa klien Dusan pun sudah mencicipi karir di luar negeri seperti Pratama Arhan di Tokyo Verdy, Witan Sulaiman di AS Trencin, dan Egy Maulana Fikri di Zlate Boraussi. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin Ridho akan mengikuti nasib rekan-rekannya di masa yang akan datang. Dua pemain abroad pulang kampung, Nova Arianto harap masih ada keinginan merantau.
Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan tanggapannya soal kepulangan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dari Eropa. Dia mengaku bisa memahami keputusan dua anak asuhnya itu untuk kembali ke Indonesia. Meski demikian, Nova Arianto pun berharap Witan dan Egy masih memiliki motivasi untuk terus berkarir di luar negeri. Mantan bek Timnas Indonesia itu pun tidak mau karir keduanya hanya terhenti di Liga 1. Gabung Dewa United, Egy Maulana Fikri puji ketegasan Jan Olde Rikeering. Rikeering merupakan pelatih anyar dari Dewa United untuk Liga 1 musim ini. Pria asal Belanda itu diboyong Tangsel Warriors julukan untuk Dewa United pada awal Januari ini. Sejak diasuh oleh Rikeering, Dewa United tercatat belum terkalahkan dari 4 laga yang dijalani. Dia lantas menjadi pesaing Luis Milla di Persib Bandung dalam hal belum pernah terkalahkan di Liga 1 2022-2023. Oleh karena itulah, Egy Maulana Fikri memuji sosok Jan Olde Rikeering yang merupakan pelatih Dewa United itu. Meski belum sempat berbicara banyak, tapi Egy menilai pelatih Dewa United itu adalah sosok yang tegas, disiplin, dan punya rencana yang jelas. Dua rekannya pulang kampung, Asnawi beri support dan semangat. Dua pemain abroad Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman telah dipastikan bergabung ke klub Liga 1. Rekan timnya di Timnas Indonesia yaitu Asnawi Makwalam pun terlihat memberikan pesan dukungan kepada kedua pemain tersebut, yakni melalui unggahan foto dirinya yang berpose bersama Egy dan Witan sambil memegang medali perunggu SEA Games 2021 dengan menuliskan caption "Good luck bro". Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U20, bek muda Persib Bandung janjikan ini. Bek muda Persib Bandung Kakang Rudianto kembali dilirik oleh Sintayong untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia U20. Dia pun mengaku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan siap bekerja keras untuk skuad Garuda Nusantara. Kakang mengaku punya persiapan yang baik sebelum ikut pemusatan latihan. Dia yakin bisa menjalani agenda TC Timnas Indonesia U20 dengan baik. Pemain Indonesia Ahmad Khalid Mustafa cetak penampilan kelima di Liga Qatar bersama klub Qatar SC. Pemain Indonesia Ahmad Khalid Mustafa cetak penampilan kelima di Liga Qatar bersama dengan klubnya, di mana ia tampil dalam pertandingan kontra Al Arabi pada Senin 30 Januari kemarin. Khalid diketahui bermain sebagai pengganti dalam laga tersebut. Dia diutus dari bangku cadangan pada menit ke-65 menggantikan Jasem Al-Jalabi. Dalam laga kontra Al Arabi tersebut, Qatar SC sendiri berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Sementara itu dilansir dari @idn_abroad di Instagram, Ahmad Khalid Mustafa merupakan seorang gelandang asal Aceh yang memegang paspor Qatar. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan seorang gelandang tengah yang bisa diandalkan sebagai gelandang serang ataupun bertahan. Khalid diketahui telah membela Qatar SC sejak 2020 lalu. Sejak saat itu, Khalid telah memainkan total 21 pertandingan bersama dengan Qatar SC. Dia pun telah menyumbangkan 1 gol selama periode tersebut. Pemain keturunan Indonesia resmi gabung Fenerbahce. Pemain asal Belanda Oosterwolde yang memiliki darah Indonesia pindah klub dari Parma ke Fenerbahce. Oosterwolde sendiri bergabung dengan Fenerbahce seharga 6 juta euro atau setara dengan 97,78 miliar rupiah dari Parma. Dia menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027 mendatang. PSSI sendiri sebenarnya telah menghubungi bek kiri berusia 21 tahun untuk membela Timnas Indonesia. Namun demikian, pemain kelahiran Zwolle 26 April 2001 lalu ini menolaknya. Sebab sederhana, yaitu karena dia ingin membela Timnas Belanda. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.